sepupu gue mau masuk kamar mandi, ngelihat itu tuh kayak ada mata merah. Kalau genderuwo ini yang gue denger begitu dari dia, ngelengkain kamu, bulunya dia sehelai aja jatuh ke gue yang kenapa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam. Kali ini bareng gua Jamal dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Dan di samping gua udah ada narasumber yang akan ceritain pengalaman horornya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Ki, boleh kenalan? Halo, hai, gue Rizky Nur Febriantoro. Gue bakal sharing pengalaman mistis gue. Ini lu cerita horor lu di mana nih, Ki? Dari pengalaman pribadi sih, keluarga gue pribadi. Oh, yang lebih sering gue ini rasain. keluarga pribadi nih. Iya. Oke. Ya udah teman-teman, sebelum saksin ceritanya, teman-teman saksin dulu yang berikut ini. Gue akan memulai cerita mistis gue yang pertama tuh gue alamin di keluarga gue pribadi ya. Kayak ada kejanggalan psikis gitu sih awalnya sama salah satu keluarga gue, om gue di rumah. Dia ini gue nggak tahu sejak kapan dia kayak gitu ya. Dia entah dari kecil emang menyendiri atau gimana, nggak tahu juga gitu. Tapi yang gue tahu sepengetahuan gue tuh dia yang nggak pernah sholat, nggak pernah bergaul di luar. Ketemu orang aja takut. Bukan takut sih, lebih kayak gimana sih, lu kalau misalnya minder gitu, kayak nggak percaya diri gitulah, ya, kayak gitulah, nggak berani keluar apa segala macam, bahkan nggak kerja gitu. Dia tuh tidur selalu sendiri di kamarnya di belakang. Kamar kita itu ada 4 kamar di rumah gue, tapi memang kamar yang belakang ini jarang banget, bahkan hampir nggak pernah ditempatin. Kalaupun ditempatin ya cuma om gue itu sendiri lah. Tapi yang gue aneh tuh, dia bisa tidur dalam keadaan lampu mati, ngerjain barang apa sesuatu tuh dalam keadaan lampu mati gitu. Sampai bahkan keluarga gue sering ngomong kayak, jangan kayak gitu, lu nih apa sih, kok bisa ngerjain barang tuh sambil dalam keadaan gelap gitu kan. Emang mencurigakan sih. Ya kita karena nganggapnya biasa, berjalan aja lah gitu, let it float. Tapi makin kesini kok ngefeknya ke agama nih. Kayak dia yang nggak pernah sholat, bahkan kayak dia bilang kalau ditanya nih, kalau disuruh sholat nih, Wan lu sholat sih gitu ya, gue sebutnya om gue tuh Iwan namanya, Wan lu sholat sih gitu, atau apa gitu, lu mau kayak gini terus gitu ya kan. Sampai disuruh sholat pun dia nggak mau. Bahkan terkadang kalau disuruh sholat dia bilang apaan sih, orang hari ini agama gue Buddha. Lu bayangin, ada orang yang dalam seminggu sekali tuh dia ngomong agamanya beda-beda. Gue nggak paham banget kayak gimana. Udahlah, karena kita udah mikirnya wah ini udah sampai kena ke agamanya nih, kayaknya dia bukan sekedar psikis dia yang minder apa segala macam gitu, kayaknya emang ada gangguan gitu. Emang kalau kilas balik dari apa yang diomongin kakek gue, di rumah itu tuh emang di kamarnya dia ada orang yang benar-benar kayak gue sebutnya genderuwo lah ya, gede besar. Kata kakek gue sendiri sih emang itu stay di situ gitu loh. Tapi sebelum kamar itu jadi, dulunya kan dia lowong gitu ya, sebelum kamar itu jadi tuh dia kebun kosong, ada pohon di situ, mungkin gua nggak tahu gimana ditebang lah, dijadiin ruangan di situ. Dan yang kebetulan yang nempatin om gua sendiri. Udah berjalan berapa tahun, sampai akhirnya gua gede lah ya. Akhirnya gua gede. Suatu waktu tuh dia minta diurut nih sama gua, minta diurut. Ki, ini om kenapa ya badannya nggak enak banget apa segala macem, kayaknya masuk angin nih. Dan gue nyampein dulu, ini badan om gue ini baunya bukan bau orang normal. Dia mandi segala macem, tapi bau badannya itu bukan kayak orang normal. Gue agak jijik sebenarnya, mau ngurut tuh agak jijik karena baunya ini kan. Akhirnya udahlah, gue mau nggak mau nih, karena dia udah kayak sakit banget gitu kan. Gue urut lah, itu hari pertama gue ngurut dia pertama kali. Belum berapa lama gue ngurut tuh, gue langsung kayak mual. Dia pun kesakitan, tapi suara sakitnya tuh kayak bukan dia. Gue paham banget suara sakitnya dia gitu, kayak neken banget gitu, kayak aduh Ki, kok sakit banget gitu, kok masuk angin sampai kayak gini gitu kan. Nggak lama gue ngurut berapa menit gitu ya, gue ngurut dia, cabut lah gue keluar, gue bilang gue mau muntah nih.
muntah gue, tapi bukan muntah air, bukan muntah makanan. Itu muntahnya bener-bener muntah busa gitu, busa kental, kayak overdosis gitu. Gue muntah sekali, baru gue pengen masuk ke dalam lagi, gue muntah lagi, sampai gue 5 kali muntah. Gue udah langsung ngerasa kayak yang, wah ini kayak nggak bener nih, kayaknya nggak bener gitu. Udahlah, akhirnya tetap gue lanjutin. Setelah gue muntah busa 5 kali, terus gue bilang, Om, ini kayaknya Om Iwan bukan masuk angin deh, gue bilang, bukan kayak penyakit biasa gitu, gue bilang kan. Tapi gue juga nggak begitu paham gitu, karena pada saat itu gue juga belum terlalu peka sama yang hal-hal kayak gitu gitu loh. Gue belum terlalu peka kalau gue bisa bantu ngobatin orang apa segala macem. Akhirnya gue ngomong lah, gue belum sempat ngomong ke keluarga gue, tapi gue ngerasain bau badannya om gue itu ada di gue gitu loh. Gue mandi, padahal sebersih itu loh gue mandi, kalau udah mandi tuh gue bersih banget. Itu benar-benar bau badan gue mirip bau badannya dia, hawa mulut gue tuh baunya dia gitu. Gue bilang, kok kenapa jadi bau badan gue kayak gini gitu. Ngecek lah gue ke kamar om gue ini pas dia lagi tidur. Gue cium bau badannya dia tuh biasa aja. Gue nggak tahu gimana gue bisa curiga, tapi kayak feeling aja gitu, kayaknya gue harus ngecek deh nih, bau badan om gue nih masih sama nggak kayak kemarin. Sekalian gue nanya kan, abis gue cium gitu dalam keadaan dia tidur, baru gue bangunin, Om gimana kondisi badannya gitu, udah enakan apa gimana gitu. Dia bilang udah enakan, tapi dia nggak pernah cerita bagaimana kondisi di kamar itu, horornya apa gimana tuh nggak pernah cerita sama sekali. Yang kita tahu nih, bukan gejala-gejalanya ya, tanda-tandanya tuh dia kalau dibangunin sama keluarga gue kayak itu tuh paling udah siang dibangunin, Wan bangun, dibanguninnya biasa, tapi marahnya itu udah kayak bukan marah sama kayak lu gimana sih, kayak lu belum tidur berhari-hari terus dibangunin gitu. Itu benar-benar apaan sih mak, orang gue baru bangun segala macam gitu. Gue bilang nih orang aneh, tapi setiap kali gue yang bangunin biasa aja. Nah pada saat abis gue urut itu tuh dia udah mendingan gitu lah. Gejala itu tuh nggak gue rasain cuma bau badan setelah beberapa hari, tapi setiap gue mau lewat ke kamar itu apa segala macam, itu gue selalu ngerasain hal yang aneh gitu. Gue belum pernah ngeliat sosoknya kayak gimana tuh waktu itu di kamar belakang itu kan. Yang gue tahu itu kamar serem lah, serem banget. Sampai udah lewat beberapa bulan, keluarga gue ngadain inilah, manggil ustadz buat diruqyah, buat ngeruqyah. Sebenarnya utamanya bukan ngeruqyah om gue gitu, buat ngeruqyah keluarga gue yang selain dia gitu kan. Tapi ustadznya tertarik gitu kan. Ini gue manggil ustadz dari Banten. Ustadznya tertarik lah buat ngeruqyah om gue ini setelah diceritain gitu. Udah dimulai nih ritual ruqyah. Gue nggak bakal cerita ruqyah yang sebelumnya ya, tapi gue yang ke om gue aja nih fokusnya. Sampai masuklah ke sesinya dia nih untuk diruqyah. Di kamar om gue itu kondisinya tuh apa? Kamarnya bocor gitu kan. Jadi sana sini tuh ada panci segala macem gitulah. Berantakan lah, lembab. Kita ruqyah nggak di kamarnya tapi di ruang tamu. Kayak ngadain sholat apa segala macem. Nggak lama dia didudukin, kita ngaji bareng-bareng apa segala macem. Di situ full keluarga gue rame. Tapi yang duduk dengan ustadz itu cuma gua, terus bule gua satu orang, sama sepupu gua namanya Ian. Kita duduklah di situ. Jadi ustadz ini posisinya benar-benar di tengah-tengah, paling depan. Yang lainnya di belakang, 3 jejeran itu paling depan gua, deket ustadz itu. Udah nih, karena orang pada ngaji apa segala macam, kita bantu untuk zikir kan, biar mempermudah lah gitu. Nggak lama panas nih, kayak orang di ruqyah biasa gitu, gimana lah, dia kayak ngerasain hawa panas apa segala macam. Itu gue belum ngeliat hal yang aneh-aneh. Nggak lama kemudian, kamarnya dia itu, di kamarnya dia itu suara panci dibanting-banting dari ember sampai panci, bener-bener pang segala macam. Gue langsung refleks gue cepet dong, gue langsung nengok ke bule gue, karena si ustadz ini nggak mungkin dong gue ngajak ngobrol, Pak ini apaan gitu. Refleks gue, Ble, denger nggak? Karena gue nggak pengen halu sendiri nih, apa gue doang yang denger gitu kan. Akhirnya boleh gue, iya denger Ki, itu berisik. Nah pas ketika suara itu emang semuanya denger tuh, semua keluarga gue denger kalau ada suara panci itu dibanting-banting. Akhirnya kita ngecek lah, ya jelas nggak ada siapa, orang lagi pada ngaji di luar. Udah proses dilanjutin nih. Nggak tahu kenapa cuma kayak gue doang yang disaksin ketika dia diruqyah. Tapi itu ustadznya ini sempat noleh ke gue, nolehnya cuma ke gue, kayak dia ngasih kode gitu, kayak lu bisa lihat nggak sih apa yang ada di badannya dia gitu. Sumpah demi Allah ya, gue nggak tahu nih orang mau ngomong halu atau gimana ya. Ini apa yang gue rasain begini nih. Om gue itu benar-benar kayak lu ngelihat beruk, tau gak lu? Awal-awal kayak beruk, jadi cuma di sekeliling mukanya dia berbulu. Lama-kelamaan apa itu dia punya muka tuh gelap di seluruh bagian. Di sini tuh bulu-bulu gitulah. Gue nggak bisa bilang itu genderuwo juga.
Karena apa, kalau genderuwo kan wujud manusia cuma lebih kayak over gitu kan. Ini benar-benar serem. Terus nggak lama kemudian kayak keluar antek-anteknya gitu loh. Dari kanan kiri bahu om gue itu ada monyet 2. Gue nggak pernah semerinding itu, sekaget itu anjir. Gue ngerasain kayak ini apaan anjir? Apa gue cuma gue doang yang ngeliat gitu kan. Gue nggak berani ngomong sama sekali. Pas bunyi suara itu gue masih berani nanya ke tante gue kalau ngedengar atau enggak gitu. Begitu ketika gue ngeliat muka itu begitu, gue cuma berani nanya ke ustadznya, Pak gitu. Gue cuma sekedar Pak, tapi gue nggak bisa lanjutin karena dia lagi proses gitu kan. Sampai ustadznya ustadznya sendiri yang mau ngerasain muntah, jadi bukan om gue yang mau muntah. Sampai udah om gue mau muntah gitu, refleks lah si ustadz ini nyingkirin gue gitu, awas gitu. Tapi sepupu gue dengan refleks juga dia ngomong ke gue. Setelah ustadznya bilang awas, si sepupu gue ini bilang, lu kalau tadi, dia sambil bisik-bisik, kalau tadi lu nggak minggir nih, lu kelengkahan. Gue nggak paham nih kelengkahan yang dia maksud gimana. Gue nggak nanya, pokoknya nggak ada klarifikasi dari semua kecurigaan gue di situ tuh, nggak ada klarifikasi karena masih proses. Udah sampai keluar apa segala macem, selesai. Terus gue nanya kan, kok begini gitu. Gue tanya nih, apa tadi yang ngelihat beginian ini cuma gue gitu kan, cuma gue doang. Terus gue bilang, gue nanya lagi, kok ustadz nyuruh saya minggir gitu kan, nyuruh saya minggir. Bener apa kata sepupu gue, kalau sampai gue nggak minggir gue kelengkahan, yang diincer gue. Jadi ternyata kenapa si jinnya ini ngincer gue, karena yang nyentuh badan om gue pertama itu bisa ketahuan dia begitu gue. Sebenarnya sih mungkin kakek gue tahu, karena emang kakek gue itu bisa begitu loh ya, orang yang termasuk bisa gitu dalam hal mistis. Tapi gue nggak ngerti gimana kakek gue ini tuh musuh banget sama om gue. Dia bahkan sampai kayak kalau udah marah sama om gue ini, kayak bukan marahin anaknya, itu yang namanya pedang pora itu diacung-acungin ke om gue atau kalau udah marah. Jadi gue kayak agak sedikit curiganya tuh, ini apa emang ada bentrok ini nih antara om gue atau kakek gue dengan yang lain daripada dia gitu kan. Udah akhirnya gue nanya, balik ke topik yang tadi, gue nanya ini kenapa sih kok saya yang dituin. Karena yang pertama gue yang nyentuh badannya dia. Salahnya gue cerita ke semua orang yang ada di rumah itu. Gue bilang gue ngerasain abis ngurut Om Iwan Iki muntah busa 5 kali. Terus selang sehari setelah Iki ngurut Om Iwan, badan Iki baunya sama semua, sampai hawa mulut segala macam sama. Baru mulai dari situ mungkin keluarga curiga, akhirnya manggil buat ruqyah kan. Nah pertama di situ. Dan gue tanya kenapa kelengkahan gitu. Kalau sampai dia ngelengkahin kamu, kalau genderuwo ini yang gue dengar begitu dari dia, ngelengkahin kamu, bulunya dia sehelai aja jatuh ke gue yang kenapa-napa. Gue bilang gitu. Wah gila juga ya kan. Akhirnya udahlah, semenjak dari situ gue juga nggak pengen dong setelah di ruqyah kok om gue balik lagi kayak gitu. Akhirnya setiap beberapa minggu sekali tuh gue kayak nanya, gue mastiin kondisi dia tuh baik-baik aja nggak sih, kayak apa ini kembali lagi kayak seperti semula gitu. Kayaknya nggak bisa deh kalau dia tetap dia udah di ruqyah terus dia tetap stay di kamar itu gitu kan. Akhirnya gue ngomong lah sama nenek gue, kayaknya itu kamar harus dikasih lampu dan sebagainya gitu, harus diterangin. Tapi nggak tahu kenapa kayak keluarga kita tuh kayak ngulur waktu tuh, kayak nggak ada tuh kepikiran buat masang lampu, padahal udah diomong berkali-kali. Itu berjalan setahun lebih kali ya, setahun lebih udah kita ngomong pasang lampu segala macam, udah ruqyah tetep aja nggak dipasang lampu. Akhirnya udahlah, kesini gue cuma bisa nanyain kayak yang, om udah jangan tidur kamar belakang itu lagi, kita pancing buat tidur depan. Tapi udah mendingan tuh dia kayak yang pengen, dia nanya kayak, Ki ngaji tuh caranya gimana sih, terus Ki bacaan sholat tuh kayak gimana sih gitu kan. Berarti ini kan faktor kuatnya tuh emang ada di jin ini gitu kan. Udahlah makin kesini sholat nih dia udah mulai kenal sholat apa segala macem. Tapi masih ada yang lain menurut gue gitu. Sampai beberapa waktu itu gue nawarin lagi, oh mau diurut lagi nggak gitu, mau diurut lagi nggak Meki. Dia nolak. Tapi yang ada di badan gue ini nih yang menurut gue, feeling gue kayaknya yang nolak bukan dia deh. Gue udah punya feeling nih macam-macam gitu, kayaknya yang nolak bukan dia. Jadi apa, gue nggak bisa tuh tetap sejago apapun lu atau sebisa apapun lu dalam hal mistis, gue cuma bisa nganjurin sesuatu itu pasti sholat. Gue bilang, om kalau emang pengen enak tuh sholat apa segala macem, jangan tidur kamar belakang lagi, gue bilang gitu kan. Akhirnya apa, karena gue nggak bisa mepet gue untuk lu mau sholat kan, nggak bisa kan, harus ada kemauan sendiri gitu.
Akhirnya gue sendiri lah nih. Gue juga sebenarnya scare gitu kan, scare nih kayaknya buat sholat di kamar itu. Pas sudah ada lampu, gue mulai berani lah sholat di situ tuh, ngaji di situ apa segala macam, ngerasain nih gue. Bukannya mancing sih sebenarnya nggak ada sih tujuan gue untuk mancing begitu apa segala macam, nantangin gitu ya. Cuma keselnya tuh emang karena ini kayaknya udah ngefeknya tuh nggak baik nih. Jadi gue kalau udah habis sholat nih, gue baca Quran apa segala macem, gue stay dulu tuh, nggak langsung cabut. Gue pengen ngerasain anjir ini sebesar apa sih yang ada di sini gitu. Kalau emang benar-benar bisa, coba sentuh gue dalam keadaan gue lagi sholat gitu. Tapi nggak pernah sampai sekarang gue rasain. Yang jelas sih udah nggak terlalu yang gimana banget di keluarga gue sih. Cuma yang gue dengar di situ tuh apa? Tugasnya dia ini nih, si Gondo ini, walaupun dia nggak mepet ke om gue lagi, nggak nempel di badannya. Dulu kan ribut selalu di rumah itu karena dia kan, karena mungkin masih ada di badannya dia. Tapi kalau sekarang lebih ke universal yang ada di rumah itu, tau nggak? Jadi rumah itu tuh pengennya baunya apa, ribut apa segala macem, yang cuma masalah sepele bisa jadi besar gitu. Dan gue nggak tahu sih itu kelanjutannya gimana apa segala macem. Jadi belakangan udah agak normal sih om gue ini, udah kayak balik lagi ke normal. Cuma emang belum konsisten yang dia sholat apa segala macem gitu loh. Ya dari awal sampai akhir sih cuma sampai situ doang. Kalau yang intern pribadinya ya, dari yang apa, gangguan yang internnya dari situ doang. Jadi ceritanya untuk sampai situ aja tuh, sampai akhirnya om gua kembali normal, tapi belum konsisten, masih ada sedikit-sedikit sih. Oke, sekarang tadi cerita dari Rizky sampai akhirnya omnya akhirnya normal ya, Ki ya. Walaupun belum bersihnya walaupun sih. belum bersih. Belum, menurut gua belum sekarang konsisten. Gua mau tanya-tanya nih Ki tentang cerita lo yang tadi nih. Boleh. Ini kan gue tuh penasaran kenapa keluarga lu ada alasan gak sih, alasan yang khusus gitu ya? Udah disembuhin nih om lu, tapi dia keluarga lu tuh nggak mau nyalain lampu di kamarnya. Bukan nggak mau nyalain lampu sebenarnya sih, kayak kita tuh dibikin kayak apa sih, nyaman dengan kondisi si jin ya gitu, ngerti nggak? Kondisi jin ini kan nyamannya mungkin dengan gelap apa segala macam ya. Jadi kayak kita dibuat lupa untuk nggak memikirkan hal itu gitu loh. Oh, jadi ini termasuk juga pengaruh dari jin ya menurut? Pengaruh dari jin ya. Menurut lu ini? Karena kalau sebelumnya emang pernah diusir sama kaki gua. Tapi dia bilang dia nggak bakal ganggu. Emang dia nggak ganggu karena pada saat itu dia memanfaatkan medianya om gua kan. Nah, sampai akhirnya kakek gua meninggal itulah kita tuh udah mulai benar-benar nggak tahu nih si jin ini benar ada di situ masih atau enggak gitu. Oke. Terus sama apa? Ini bau badan itu kayak gimana sih kalau misalkan lo ini nih lo analis, lo rasain dulu ya? Yang lo rasain. Lu kalau nyium bau ketek ya, gue lebih baik nyium bau ketek normal. Lebih parah ini. Kalau dibilang lebih parah baunya tuh kayak lu tuh ngerasa kayak bau asing, terus emang nggak bikin nyaman gitu loh. Kalau lu bisa nyium bau apa kan oke nih, bau baju apak gitu bau gitu. Ini tuh kayak nggak nyaman, kayak nggak ada aja gitu yang nggak pernah gue cium tuh, kayak nggak pernah gue cium lah gitu. Kayak gimana ya? Kayak hawanya tuh hawa anjing panas gimana sih? Badan anjing tuh kan panas ya. Hawa baunya juga beda kan. Mungkin lebih dari itu sih kalau kata gue. Sampai ke bau mulut. Itu kan sempat masuk ke tubuh lu ya. Ibaratnya nular lah ya kan. Dan itu lu sembuh berapa? Apa di ruqyah juga sama ustadznya juga atau sembuh sendiri kalau dari lu? Kalau dibilang sembuh sendiri ya mungkin lillahi ta'ala ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi kalau kata kakek gue, dari kebanyakan orang yang ngelihat gue bisa. Dan karena gue bisa ngurutin itu tadi gitu, ngurut kan bantuin buat nyembuhin orang gitu ya. Jadi harusnya kayak ada penangkal gitu loh. Pada saat itu tuh gue nggak terlalu begitu ngerti kalau gue tuh bisa begini nih. Jadi gue nggak tahu tuh kalau gue yang harus apa, segala sesuatu emang harus dimulai dengan bismillah sih. Tapi gue nggak tahu kalau gue sembari ngurut harus zikir atau apa segala macam tuh gue nggak tahu. Jadi tampiasnya ke gue imbasnya gitu loh. Berapa hari lo kena bau? Seminggu. Seminggu. Itu teman-teman sekitar lu ngerasain nggak? Enggak. Oh enggak. Lo doang nih. Jadi nih yang gue rasain tuh kayak badan gerah terus nih. Badan gue gerah, tapi gue bawa mandi juga tetap gerah. Gue pakai deodoran apa segala macam tetap baunya begitu. Tapi sekeliling lu nggak nyium. Sampai gue nyuruh nih orang rumah nih ya, Ti, coba deh sama nenek gue nih, Ti, kok badan Iki baunya kayak Om Iwan apa segala macam, dicium enggak. Sampai gue bilang, ini apa gue yang halu apa gimana gitu loh.
nggak ada sama sekali. Lu doang yang bisa Gua ngerasain. doang yang ngerasain. Dan lu kan lu bilang sampai akhirnya kan lu bisa lah ya, bisa buat nyembuhin ya. Itu Iya. lu merasa lu bisa itu pas kapan tuh? Nggak merasa bisa sih. Kayak gimana ya? Ya mungkin dikasih kelebihan yang seperti itu, entah kelebihan atau musibah juga buat gue, tapi gue manfaatin buat yang baik aja gitu ya. Gue ngerasa bisa itu sebenarnya dari gue zaman SMP nih, gue bisa ngurut. Ngurut cuma sekedar ngurut aja. Dan gue tuh nggak tahu, kakek gue tuh kayaknya nyembunyiin sesuatu yang dia tahu tentang gue gitu loh. Kayak mungkin dia tahu gue bisa nyembuhin orang, mungkin dia tahu segala macam. Tapi gue pernah nanya dari yang SMP itu tuh, gue belum berani tuh ngurut orang yang berat-berat gitu segala macam tuh, nggak berani. Kayak yang masalah penyakit berat apa segala macam gue nggak berani. Gue nanya lah sama nenek gue, Ti, kok Iki bisa ngurut gini ya? Ini emang ada turunan bisa ngurut atau gimana? Soalnya kan gue nggak belajar otodidak kan. Gue nanya, gue nggak tahu nama itu harusnya uyut gue, gue nggak tahu namanya siapa. Nenek gue sempat ngomong namanya ini terkenal dulu di daerah Priok, Koja. Mulai dari Koja daerah sana lah, itu kenal kalau uyut itu tukang urut, tapi bukan urut buat capek, urut buat penyakit. Ya mungkin gue menganggapnya ya udah kelebihan dari Allah, mungkin juga turunan gitu kan. Ya gue manfaatin buat yang baik-baik aja. Terus gue mulai bisa-bisanya itu pas gue SMA. SMA gue nggak berani tadinya ngurut orang yang separah itu. Ada orang bilang, omnya teman gue, Ki urutin kaki saya dong, saya nih kalau kram atau apa segala macem ampe apa nggak bisa gerak. Dan karena kram itu tadi lumpuhlah dia punya 3 jari di kakinya ini, gara-gara kram itu. Gue tuh nggak berani gitu main syaraf apa segala macam ngurut, tapi gue bilang lillahi ta'ala lah, kalau emang gue bisa gitu kan. Udah tuh gue, karena gue udah mulai tahu kalau gue harus bebacaan apa segala macem, ya gue mulai bisa ngurut segala macem, sembuh pe. Gue cuma ngasih kabar, gue cuma bilang, om nanti kabarin Iki ya 2 hari kemudian kalau sembuh atau gimana. Kalau misalnya belum ya nanti dicoba diurut lagi, maksud gue gitu. Itu 2 minggu gue nggak ngabarin dia karena HP gue rusak kan. Sekitar 2 minggu lah, gue main ke rumah dia, langsung gue tanya dong, gimana om kakinya? Sembuh. Gue bilang coba tunggu lagi 2 bulan. Dan sampai sekarang gue nggak tahu, katanya total sih. Total sama yang 3 jari itu. 3 jari itu dia kasih air panas apa segala macam, air hangat gitu ya, dia rasa udah sembuh, alhamdulillah sih. Udah sembuh ya. Nah mulai dari situ gue mulai berani ngurut-ngurut orang. Tapi apa? Ngurutnya tuh gue bukan milih ya. Kalau cuma sekedar urut capek gitu ya, Ki gue capek nih atau gimana, kayak nggak mau guanya gitu. Kalau urut capek mending sama orang lain dah. Jadi gue cuma kayak, gue tuh bakalan ngurut orang yang benar-benar dia sakit gitu, kayak misalnya ankle lu rusak atau gimana gitu. Terus kayak lebih kayak ke medis dan non medis sih. Tapi lebih seringnya gue ngerasain ngurut orang yang non medis. Walaupun orang itu sendiri cuma kayak, Ki badan gue sakit nih, tapi sakitnya parah gini gitu. Dia nggak tahu itu medis atau non medis, yang penting minta urut. Tapi yang gue rasain bukan medis, non medis. Lu pokoknya kalau misalnya ada yang minta tolong itu lu udah feel tuh. Udah feel. Ya? Kalau emang kayaknya wah anjir nih parah nih, harus gue obatin, gue obat. Lu buka pengobatannya? Nggak masuk akal pe. Kalau sampai gue coba bilang gue mau ngurut aja nih, ini tukang urutnya anjir, kayak seolah-olah muka gue nggak cocok ngurut apa gimana, gue nggak ngerti. Oke. Kayak itu yang gue rasain. Tapi sosok yang Gundurwo itu masih ada gak? Kalau menurut gue yang gue lihat ya, yang gue rasain ada, cuma dia nggak terlalu berani kayak dulu gitu ya. Bukan nggak terlalu berani, kalau dulu kan eksistensinya tuh ada karena mungkin bentrok dengan yang kayak kaki gue ini kan turunannya banyak gitu ya. Dan rata-rata semuanya hampir bisa di rumah gue. Mungkin kalau dia nunjukin itu, dia takut terancam kali ya atau gimana gitu ya. Ada dia di situ, kita tahu apa segala macam. Tapi sebenarnya belakangan ini pun masih kerasa. Kayak yang baru-baru ini tuh kayak yang sepupu gue ngeliat, Ki, gue lagi mau ke belakang. Jadi kalau udah malam tuh lampu kamar dimatiin tuh yang belakang, nggak ada pintunya. Jadi ini posisinya, ini kamar om gue, sebelah sini kamar mandi, ini dapur. Sepupu gue mau masuk kamar mandi, ngeliat itu tuh kayak ada mata merah gitu apa segala macem. Yang bikin kurang yakin tuh karena apa, cuma sekelebat gitu loh. Jadi nggak bisa meyakinkan bahwa itu yang kita lihat gitu. Iya. Tapi kalau lebih seringnya ya cewek, nggak pernah yang dia yang nongol malah. Intinya itu yang sosok Gundurwo itu udah kurang eksis lah menurut gue. Kurang eksis. Oke. Kurang eksis. Ki, lu sibuk apa nih Ki belakangan nih Ki? Gue pengen nanya-nanya tentang kehidupan lu yang lain nih. Nggak ada sibuk ya gue sih, nganggur doang.
Terus ada yang lo mau promoin gak? Lo kan katanya denger vokalis deh. Promoin apa ya? Yang mau gue promoin, oh ya kalau mungkin butuh band buat wedding gitu ya kan, atau ada channel-channel nih di cafe, bisa langsung DM gue nanti di Instagram gitu. Oke. Nanti Instagram lo apa nih? RIZKI Rizky Febriantoro _ Febriantoro _ Rizky Febriantoro _ Nanti lu juga kasih ini juga ya, apa, link sosial media band lo nih. Nama Iya. band lo apa? Sejauh ini sih sebenarnya rancu Lights Out Band sih sebenarnya. Kalau buat yang di wedding. Kalau buat yang di wedding. Oh, beda-beda ini. Beda, orangnya tuh beberapa sama, cuma nama bandnya karena sering hancur kan. Gonta-ganti jadi banyak gitu, terpecah namanya. Oke. Lights Out Band. Oh ya, satu lagi kalau misalnya lu pengen bikin bingkai rastik gitu-gitu nah bisa sama gue. Oh, lu juga punya usaha lain juga Enggak nih? bisa lain sih, custom aja kalau lagi ada gitu, kalau lagi kosong. Oke. Ya udah, nanti gua taruh link deskripsinya di bawah ya. Bisa. Oke, untuk di video ini ceritanya cukup sampai sini aja ini. Sampai sini. Ya udah kalau gitu. Buat teman-teman, gua sekali lagi mau ingetin kalau punya cerita atau pengalaman horor boleh DM di sosial media kita atau email juga boleh. Nanti linknya juga gua taruh di deskripsi. Untuk video kali ini cukup sampai sini. Gua dan Rizky izin pamit. Sekali lagi terima kasih Gi. Sama-sama. Ceritanya. Gua izin pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.